Halo, selamat siang. Selamat siang Bu, silakan duduk. Iya, terima kasih. Baik, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ada Bu, kaki saya bengkak Bu selama kehamilan ini. Kurang lebih sudah berapa lama Bu? Sudah lebih dari 1 minggu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Murti, saya yang bertugas pada jam ini. Di sini saya akan membantu Ibu untuk memberikan edukasi atau konseling terkait keluhan yang dialami Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, sebelumnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Untuk melanjutkan konseling kita dengan Ibu siapa? Ibu Eni ya. Umurnya berapa Bu? 34, 36 maksudnya. 36 tahun ya. Kemudian untuk kehamilannya ini kehamilan pertama atau kedua Bu? Ketiga. Sudah kehamilan ketiga ya. Pernah keguguran Bu? Belum. Tidak ya. Untuk usia kehamilannya sudah berapa minggu Bu? 34 minggu. 34 minggu ya. Baik. Keluhan yang dialami Ibu, kaki sudah bengkak ya Bu selama kehamilan ini. Selain itu ada keluhan lain? Tidak ada. Baik. Ibu pernah mendengar terkait tanda bahaya kehamilan? Tidak ya. Tadi Ibu sudah mengecek tensi di bagian depan ya Bu. Untuk hasilnya juga semuanya normal ya. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Untuk tanda bahaya kehamilan trimester 3 itu ada gejala preeklamsi, kemudian gerakan janin kurang, kemudian ada perdarahan yang dialami perdarahan pervaginam, kemudian ketuban pecah sebelum waktunya. Kemudian untuk gejala preeklamsi itu pandangan mata kabur, sakit kepala yang berat dan menetap, kemudian nyeri ulu hati, kemudian ada bengkak pada muka dan tangan, dan bahayanya itu terkadang terjadi kejang atau kematian maupun gawat janin atau kematian pada janin. Kemudian untuk gerakan janin jika yang kurang dari 10 kali dalam 12 jam itu bisa saja ada gawat janin atau kematian dalam rahim seperti itu. Jadi selama sehari-hari diusahakan untuk tetap memantau gerakan janin dalam 12 jam itu minimal lebih dari 10 kali seperti itu. Kemudian untuk perdarahan pervaginam atau perdarahan yang terjadi pada jalan lahir itu terkadang berupa bercak maupun mengalir yang biasa disebabkan perdarahan yang solusio plasenta atau itu perdarahan yang disertai nyeri perut. Kemudian ada juga perdarahan yang tidak disertai nyeri perut tapi darahnya mengalir terus seperti itu. Kadang bahaya pada perdarahan pervaginam itu terjadi shock atau sampai terjadinya kematian. Bahkan terkadang juga ada gawat janin atau menyebabkan kematian pada janin seperti itu. Kemudian ketuban pecah sebelum waktunya itu ada cairan yang tiba-tiba keluar, Ibu merasa seperti kayak ada air yang mengalir dan tidak bisa ditahan seperti itu. Bukan seperti pipis tapi dia mengalir yang memang tidak bisa ditahan sama sekali. Jika Ibu merasa seperti itu, nanti bisa langsung datang ke rumah sakit. Dan terkadang bahayanya itu terjadi infeksi pada ibu atau maupun gawat janin dan juga terjadinya infeksi pada bayi seperti itu. Dari keluhan-keluhan atau tanda-tanda yang sudah saya sebutkan, adakah yang Ibu rasakan? Kakinya bengkak. Hanya kaki yang bengkak ya Bu, tapi kalau istirahat itu hilang. Baik. Berdasarkan keluhan Ibu, kalau itu masih dalam batas normal. Jadi usahakan di rumah agar tidak sering menggantung kaki, tetapi diposisikan lebih tinggi daripada badan Ibu seperti atau posisinya seperti naik seperti ini ya Bu. Mungkin
jika terjadi keluhan-keluhan seperti perdarahan atau pusing yang disertai nyeri yang berkepanjangan, di bawah istirahat tidak sembuh, kemudian ketuban pecah sebelum waktunya, nanti bisa langsung datang ke tenaga kesehatan atau bisa menghubungi nomor yang sudah saya berikan. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang bisa Ibu tanyakan atau cukup? Baik, sebelum itu saya akan menanyakan pada Ibu salah satu atau tanda-tanda yang merupakan tanda bahaya pada kehamilan. Mungkin bisa disebutkan? Itu adanya infeksi, kematian janin, terus terjadi pecah ketuban sebelum waktunya, apalagi sebelum waktunya. Seperti itu ya Bu. Nanti jika ada tanda-tanda seperti preeklamsi atau nyeri, kemudian ada gerakan janin yang kurang, kemudian ada perdarahan melalui jalan lahir, kemudian ketuban pecah dini, itu langsung datang ke tenaga kesehatan seperti itu. Nanti untuk kunjungan ulangnya bisa 1 minggu lagi ya Bu. Ya, Baik. Jika ada yang mau ditanyakan cukup? tidak ada. Baik. Terima kasih untuk kunjungannya dan kerjasamanya. Sehat ya Bu, hati-hati.